alhamdulillah bersih. Berarti yang piket hari ini sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar. Ya. Hari ini alhamdulillah berangkat semua. Apa ada yang nggak berangkat? Ada yang berangkat. Siapa? Niko. Niko sakit ya? Iya. Baik. Tepuk PPK. Ya, siap ya? Siap. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, ini nanti di sini kita akan membuat sebuah proyek, ya. Ayolah semuanya kita memilih, karena pemilih berdaulat negara kuat. Secara langsung bebas ayolah semuanya kita memilih, karena pemilih berdaulat negara kuat. Secara langsung bebas dan nanti kita membandingkan kira-kira yang cocok dengan diterapkan di Indonesia itu teori kedaulatan apa. Baik, sebagai literasi silakan kalian buka buku paket halaman 56. Ya, silakan Ibu kasih waktu untuk membacanya. Tentang teori kedaulatan. Jadinya tadi teori apa saja yang kalian baca? Yang pertama teori apa? Kedua? Tiga? Empat? Lima? Ya anak-anak, tolong perhatikan ke depan sebentar ya. Ini ada contoh media pembelajaran ya untuk materi kedaulatan. Nanti kalian silahkan membuat sesuai dengan ide kreatif kalian. Nah, ini contohnya, salah satunya yaitu dengan tali kedaulatan. Terus gimana Bu Guru kalau tali kedaulatan di sini tuh nanti di sebelah kanan itu ada beberapa tokoh penganut teori kedaulatan.
Sementara di sebelah kirinya, nah ini ada pernyataan tentang teori tersebut. Cara penggunaannya gimana? Nah, semuanya contoh ya. Ini tokoh Montesquieu. Tokoh Montesquieu itu seumpamanya tokoh teori kedaulatan rakyat. Berarti nanti kalian tempelkan benangnya ke teori kedaulatan rakyat. Begitu seterusnya. Dan mulai coba setelah membentuk kelompok, kalian silahkan membuat, boleh model lain, boleh terserah. Bu, saya tuh mau model 3D, boleh. Bu, saya tuh mau model pohon literasi, juga boleh. Ya, Bu, saya mau tebak wajah tokoh teori kedaulatan, boleh Bu? Boleh. Ya, silakan, itu ada alat dan bahan, silakan kalian bentuk. Ya, Bu, saya mau teori kedaulatan, tali kedaulatan lagi, boleh? Boleh. Ini salah satu contohnya. Ya, ada beberapa tokoh, ada Thomas Aquinas, ada Niccolo Machiavelli, ya. Nah, ini sebelah kirinya ada pernyataan tentang teori kedaulatannya. Jelas? Oke, kalau jelas, selamat melaksanakan membuat media pembelajaran tentang teori kedaulatan. Buat media ajarnya, proyek kalian membuatnya mau apa boleh? Mau contoh, mau apa, terserah. Kreativitas kalian, inovasi kalian itu mau membuatnya tentang apa? Siap? Siap. Silakan dilaksanakan. Kreativitasnya bagus ya, anak-anaknya. Inovasi ini apa ini membuatnya ini? Tali kedaulatan. Nanti siap presentasi ya. Baik, siap ya. Sekarang mau presentasi. Kelompoknya, kelompok berapa ini ya? Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil materi teori kedaulatan berupa pohon literasi. Yang pertama, ada Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau menganut tokoh di negara Indonesia, Amerika, dan Prancis. Jean-Jacques Rousseau menganut teori kedaulatan rakyat yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mendelegasikan kekuasaannya tersebut kepada penguasa yang dipilih di antara mereka dalam suatu mekanisme pemilihan yang jujur dan adil. Lanjutkan presentasinya. Jam lewat tadi gimana, Nok? John Locke menganut tokoh negara Indonesia, Amerika, dan Prancis. John Locke menganut teori kedaulatan rakyat yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mendelegasikan kekuasaannya tersebut kepada penguasa yang dipilih di antara mereka dalam suatu mekanisme pemilihan yang jujur dan adil. Yang ketiga ada Montesquieu. Presentasi tadi membuat kok seperti topeng, tebak wajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tebak wajah tokoh kedaulatan. Ya, siapa yang mau
yang ada di gambar ini. Ya, silakan tunjuk jarinya. Kelompok 1, ya siapa? Montesquieu. Montesquieu. Ada pendapat lain? Siapa? Benar Montesquieu. Oke, silakan dipresentasi kedaulatan apa? Ya enggak? Ya, monggo. Montesquieu merupakan tokoh dari teori kedaulatan rakyat. Berdasarkan teori ini, kekuasaan tertinggi yang pada suatu negara dikembalikan lagi kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Kekuasaan dalam negara dibagi menjadi 3 kekuasaan terpisah: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, Ya. kekuasaan yudikatif. Ya. Ini tokoh kedaulatan apa? Yuk, tokoh teori kedaulatan apa? 3, ya. Berikut adalah tokoh Hugo de Groot. Tokohnya, nama tokohnya Hugo de Groot. Penganut teori kedaulatan apa ini? Kedaulatan hukum. Kedaulatan raja. Kedaulatan raja. Wah, ini seru ini. Ada hukum, ada raja, nggak apa-apa. Yuk, ada yang ingin berpendapat lagi, bagus ini. Ayo, ada hukum, ada raja. Ayo, Hugo de Groot itu penganut teori kedaulatan apa, Kacung? Ayo, yang berpendapat. Hah? Hukum. Raja apa? Ya nggak apa-apa, namanya juga kedaulatan. Sepakat hukum? Silakan, Mbak. Menyatakan bahwa hukum ialah kekuasaan tertinggi di suatu negara, terletak di tangan hukum dan dijalankan menurut hukum yang berlaku. Hukumlah tertulis maupun tidak tertulis yang membimbing kekuasaan pemerintah. Iya, berikutnya tokoh. Iya, Mas Dani. Teori kedaulatan negara. Jane Gooding teori kedaulatan negara, betul? Yang benar. Silakan, Mbak. Negara, kekuasaan raja yang sangat tak terbatas menyebabkan penderitaan golongan rakyat jelata. Hal ini yang menyebabkan adanya protes dari sekelompok kaum bangsawan yang menginginkan kekuasaan sang raja harus dibatasi oleh kehendak negara itu. Ya, siapa yang mau menebak itu berikutnya? Berarti mana ini? Ayo. Hah? Adakah? Baik, silakan, Mbak. Thomas Aquinas adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan ini muncul ketika para pemuka agama memegang peranan penuh dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pemerintahan. Teori kedaulatan Tuhan ini ialah kekuasaan tertinggi di suatu negara dipegang oleh pemuka agama dan diajarkan sepenuhnya oleh para pemuka. Teori ini muncul bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya ajaran agama. Dan presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita beri aplaus untuk kelompoknya Mbak Swita. Berikutnya dari kelompok, kelompoknya. Wah, ini menarik sekali nih. Nyawa ini media ajarnya. Oh, ya, siap, ya, silakan. Duduk lagi. Wah, ini anak laki-laki tapi kreatif banget ini ya. Ini media ajar tentang apa ini? Biasanya model apa ini? Oh, 3 dimensi, model 3D. Silakan semuanya berdiri dulu, mempresentasikan. Diawali dengan salam. Monggo silakan kelompoknya Mas Topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan teori kedaulatan 3 dimensi. Mendelegasikan
menginstruksikan Ya. kekuasaannya tersebut kepada penguasa yang dipilih di antara mereka dalam suatu mekanisme pemilihan yang jujur dan adil. Ya. Berikutnya tokoh apa lagi? Menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Ia bahkan tidak perlu menaati hukum, moral, agama, justru karena situasinya sebagai representasi wakil presentasi kelompok 3 telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 siapa juru bicaranya? Siapa yang mau memegang? Siapa? Mas Anjar. Oh, Mas Anjar. Iya. Ya, dibuka dulu. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan tentang teori kedaulatan, yaitu tali kedaulatan. Tali kedaulatan. Tambah seru ini ya. Tadi pertama literasi, kedua ada tebak wajah tokoh teori kedaulatan. Yang ketiga tadi apa? Oh, 3 dimensi. Sekarang tali kedaulatannya. Pegang kedaulatan apa? Penganut teori kedaulatan apa? Wah, ini banyak yang tanya, ini bagus sekali nih. Ya, ini kalau macam pilih, ini kalau macam pilih. Teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja menurut Mbak Siti, nih kalau macam ini teori kedaulatan raja. Menurut Mbak Ines, Kedaulatan raja. Mas Topik, Kedaulatan raja. kedaulatan raja. Oke, berarti gimana? Oh iya, sayangnya nggak membawa tempelannya. Iya. Lupa ya sudah. Berarti nanti ditempel ya. Ya. Oh ya, seperti itu. Baik, berikutnya. Berikutnya ada di sini Thomas Aquinas. Ah, Siapa yang tahu? Thomas Aquinas ya. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan, betul tidak? Kelompoknya si Topik teori kedaulatan apa? Betul tidak? Betul. Oh, Aquinas adalah tokoh yang memegang teori kedaulatan Tuhan. iya. Coba silakan dibaca tentang teori kedaulatan Tuhan itu apa? Teori kedaulatan Tuhan ini muncul ketika para Jane Bodin. Siapa yang tahu? Jane Bodin. Yaitu teori kedaulatan negara. Jane Bodin penganut teori kedaulatan raja. Negara apa raja? Raja apa negara? Iya. Berikutnya Hugo de Groot. Hugo de Groot. Iya. Apa itu? Hugo de Groot penganut teori kedaulatan apa? Teori mengemukakan pendapatnya. Silakan barangkali tanya, enggak apa-apa. Teori kedaulatan negara Jane Bodin, negara tokoh penganutnya apa? Yang menganut teori kedaulatan negara, iya, itu siapa? Jane Bodin, selainnya Jane Bodin maksudnya mungkin. Selainnya Jane Bodin, siapa? Ada yang mau bertambah? Iya, ada. Adolf Hitler dari Jerman. Paula Ban. Ternyata ini lain sendiri. Tentang apa? Coba silakan dipresentasikan. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan prinsip kedaulatan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Ya, yang kedua silakan Mbak Nes, gantian yang presentasi. Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, gantian siapa lagi? Mbak Aini. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih dalam pemilihan umum. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945. Iya, berikutnya. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Iya. Satu lagi, Mbak Cahaya. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 19 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Oh iya. Demikian tadi kalian ada 5 kelompok yang sudah mempresentasikan tentang kreatif kalian membuat media ajar tentang teori kedaulatan. Kira-kira dari tokoh kedaulatan ini ada J.J. Rousseau, John Locke, Thomas Hobbes, Montesquieu. J.J. Rousseau itu kan teori kedaulatan apa? Hah? Kedaulatan? John Locke? John Locke? Montesquieu? Ya, baik. Coba wilayah Indonesia atau yang cocok, yang tepat di negara Indonesia. Silakan tunjukkan jarinya. Mbak Swita. Hah? Teori kedaulatan hukum sama teori kedaulatan Rakyat. Hukum dan rakyat. hukum dan rakyat. Baik. Kenapa kok hukum dan rakyat paling cocok diterapkan di Indonesia? Karena apa? Di mana rakyatnya dipilih melalui jalur pemilu. Iya. Berarti yang cocok diterapkan di Indonesia adalah teori kedaulatan apa? Dan hukum. Oke, teori kedaulatan rakyat dan hukum. Ya. Ada yang ingin berpendapat lagi, monggo. Aja gitu biasanya. Karena apa? Ya, Mbak Siti. Melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Melindungi hak-hak warga negaranya dan melindungi kesejahteraan umum. Coba, seandainya di Indonesia nggak ada hukum, apa yang akan terjadi? Ya? Pemberontakan. Pemberontakan, boleh apa lagi? Hah? Pembunuhan, apa lagi? Kekerasan, ya bagus, apa lagi? Kekriminalan, apa lagi? Ayo, biasa. Obat-obat terlarang. Wah, pengedaran obat-obatan terlarang. Ya apa lagi? Ya, demikian tadilah kesimpulannya. Seandainya di Indonesia nggak menganut teori kedaulatan hukum, pasti negara kita itu akan mengalami kacau, akan main hakim sendiri. Ya enggak? Kira-kira negara akan aman apa enggak? Nah itu, makanya di samping teori kedaulatan rakyat Indonesia juga menganut teori kedaulatan hukum. Ya, berarti ya kesimpulannya tentang 5 teori yang kita pelajari hari ini dari 5 teori. Berarti kesimpulannya apa? Yo, hukum dan rakyat yang masing-masing tadi sudah diatur di mana? Di dalam tadi pendapatnya kelompoknya Mbak Aurelia tentang prinsip kedaulatan. Nah, ini harapannya apa? Karena kita itu memilih wakil-wakil rakyat kita itu melalui jalur pemilu.
Makanya setiap 5 tahun sekali kita itu mengadakan pemilihan umum. Nah itulah fungsinya untuk memilih wakil-wakil rakyat yang kelak akan menjadi wakilnya kita. Makanya apa biasanya? Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Baik, kita tadi sudah mengevaluasi ya bahwa di Indonesia itu sebagai negara menganut teori kedaulatan hukum dan rakyat. Ya, baik. Dari sekian tadi ada yang menarik. Hari ini kita kuis ya. Kuisnya Ibu mau menggunakan salah satu tadi yang dipresentasikan teman kalian, media ajar berupa tebak wajah teori kedaulatan. Silakan nanti kalian tebak. Siap? ya, Yo. Jawaban singkat ya, langsung ditulis. Nanti silakan nomor 1 tebak wajah kamu, tebak ini adalah tokoh siapa. Siap ya? Silakan tulis jawaban di lembar kertas masing-masing. Yang digunakan ibu ini adalah tokoh teori kedaulatan, namanya siapa? Sudah nomor 1. Ini. Ya. Ini merupakan penganut teori kedaulatan apa? Rakyat. Silakan penganut dari teori yang kalian baca tadi, yang kalian tulis dulu. Yang kalian tulis tadi. Negara mana saja penganut tokoh ini? Indonesia. Itu saya. Ya silakan ditulis. Jawabannya ada di penganut teori kedaulatan apakah saya? Tebak wajahnya. Ya, kalau kamu tadi memperhatikan presentasi dari teman kalian pasti bisa menjawab. Ya, 3 pemisahan kekuasaan. Yo, kekuasaan apa? Kekuasaan apa? Dan kekuasaan apa? Dari tokoh ini ada istilah separative of power, pembagi 3 kekuasaan. Kita hari ini sudah melaksanakan pembelajaran tapi tentang proyek kedaulatan. Wah, kerja kalian luar biasa. Kalian sudah membuat kreativitas religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ajaran kita yang membuat kita itu semangat, itu apa? Evaluasinya, coba. Kita jadi bagaimana? Yuk, pendapatnya? Ya? Ada tebak-tebakannya, tebak wajah, sehingga pembelajaran lebih menarik. Kita lebih memahami teori kedaulatan, ya. Tuh. Teori kedaulatan yang nanti kita akan membahas lagi tentang materi yang lebih menarik lagi, ya. Biar kalian nanti berarti yang kedepannya teori tentang apa ya? Teori kedaulatan raja sudah, berarti tentang apa besok? Lembaga negara. Oke ya. Nanti kita ketemu lagi di materi yang lebih menarik, yaitu berupa lembaga negara. Oh iya, ada yang mau bertanya dulu, boleh, Bis?
Barangkali penasaran tentang ilmu kedaulatan ini? Coba siapa yang mau tanya? Pengalaman apa yang didapat dari pembelajaran kita hari ini? Tadi Mbak Smita pendapatnya apa ya Smita? Lebih menarik. Ayo jawab sebab buat selalu tahu yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Ya, apa Mbak Oren? Mengetahui banyak-banyaknya proyek. Mengetahui semua tokoh-tokoh kedaulatan. Dapat bekerja sama dan berkolaborasi. Tuh kan kalian lupa. Emangnya kalian membuat proyek hanya sendiri atau bersama dengan satu tim? Ya dah? Ya. Adanya nilai kerja sama. Apa lagi? Berkolaborasi. Apa lagi? Hah? Berinovatif. Berlaku kritis. Ya dah? Ada lagi? Kreativitas. Berkreasi. Karena dia 3D berimajinasi. Ya? Sudah? Ada nilai gotong royongnya, ada nilai kreativitasnya. Ya dah? Ya. Baiklah, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri sampai di sini. Oh iya, kita berdoa dulu ya. Harapannya supaya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan kita minggu depan akan dipertemukan dengan kondisi yang sehat walafiat. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.